Halo, selamat sore pemirsa. Sejumlah kabar terbaru mengenai penanganan pandemi COVID-19 akan menemani waktu rehat Anda sore hari ini. Dimulai dengan informasi dari vaksin buatan dalam negeri. Tim Vaksin Nusantara mengatakan saat ini pihaknya menunggu hasil publikasi untuk tahap kedua. Jika publikasi telah keluar, tim akan segera bersiap dengan uji klinis tahap ketiga. Dan masih soal vaksin, pemirsa, untuk mengejar kekebalan komunal, Polresta Malang Kota menggelar vaksinasi lantatur alias layanan tanpa turun. Selain itu, Polresta juga akan menyasar vaksinasi jemput bola, khususnya bagi para lansia. Dan meskipun vaksinasi sudah digiatkan misalnya sebagai syarat gelaran PON ke-20 Papua, sejumlah kasus positif COVID masih ditemukan pada atlet dan ofisial. Menyusul temuan ini, beberapa laga yang tersisa diusulkan digelar tanpa penonton. Bagaimana informasi selengkapnya? Simak dalam tayangan berikut. Pada saat ini kemajuannya adalah kita sedang menunggu publikasi dari uji fase 2. Tim peneliti vaksin Nusantara Daniel Tien dalam konferensi pers Rabu 6 Oktober mengatakan, untuk saat ini timnya masih menunggu hasil publikasi untuk tahap 2. Jika hasilnya sudah keluar, pihaknya akan langsung mempersiapkan dan merancang uji klinis tahap 3. Setelah sebelumnya publikasi tahap pertama sudah dilakukan. Daniel mengungkapkan, nantinya pihaknya akan melibatkan masyarakat dan memilih dengan cermat kelompok mana yang bisa menjadi relawan, dan kapan waktu uji klinis tahap 3 akan dilakukan. Daniel memastikan pengembangan vaksin dari mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini telah sejalan dengan kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan arahan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dikembangkan, dan pada saat ini memang pada saat awal kita sudah lakukan uji klinis fase 1 di Semarang, kemudian dalam jurnal terbatas fase 2 sedang kita tunggu publikasinya, dan apabila sudah ada izin kita akan lanjutkan uji klinis fase 3. Tim vaksinasi Nusantara memastikan apabila uji klinis berhasil, maka vaksin Nusantara bisa menjadi salah satu pilihan penguat vaksin yang aman, dikombinasikan dengan segala platform jenis vaksin. Kehadiran vaksin Nusantara dinilai bisa menjadi salah satu cara agar Indonesia bisa keluar dari ketergantungan impor obat-obatan. Dari Jakarta, tim kantor Berita Antara mewartakan. Vaksinasi untuk mengejar herd immunity atau kekebalan kelompok dilakukan dengan selalu meningkatkan upaya layanan dan kemudahan bagi masyarakat. Seperti layanan vaksinasi tanpa turun dari kendaraan atau drive-thru pada Rabu 6 Oktober di area luar Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur yang digagas oleh Polresta Malang Kota. Layanan ini dijadwalkan terlaksana 3 kali dalam 1 minggu. Tempatnya pun akan berpindah-pindah di pusat-pusat keramaian seperti stasiun, terminal, pasar, dan pusat perbelanjaan. Untuk jumlah vaksin yang akan disuntikan akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga stok vaksin yang tersedia. Kapolresta Malang Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto mengatakan, bagi warga masyarakat yang ingin mendapatkan vaksinasi melalui layanan tanpa turun dari kendaraan ini, bisa mendapatkan informasi dengan cara mengakses media sosial milik Polresta Malang Kota, baik Instagram maupun layanan Simpati Makota. Nah, ini bisa kita laksanakan apakah setiap hari, apakah di hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Nah, ini gunanya untuk memudahkan masyarakat tidak terlalu antri. Yang kedua, kita juga akan bisa mobile berpindah-pindah tempat. Nah, yang ketiga, nanti vaksinasi drive-thru ini juga bisa door to door kepada lansia yang ada. AKBP Budi Hermanto menambahkan hingga saat ini setidaknya 50.000 dosis sudah diberikan oleh Polresta Malang Kota kepada masyarakat. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan TNI akan terus dijalin guna mengejar target 70% warga tervaksinasi yang menjadi indikasi tercapainya herd immunity. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Sebanyak 12 atlet dan ofisial yang ada di kota Jayapura terkonfirmasi positif COVID-19. Sejumlah atlet terkonfirmasi positif berasal dari kontingen DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jambi, dengan kondisi tanpa gejala maupun gejala ringan. Mereka sudah ditangani baik dengan isolasi terpadu maupun di rumah sakit yang sudah disiapkan. Ketua Umum Sub PB PON Kota Jayapura, Ben-Hur Tomimano, ditemui Rabu malam 6 Oktober di Jayapura, Papua, mengatakan pihaknya mengusulkan kepada KONI Pusat agar pertandingan PON sisa digelar tanpa penonton, yaitu pada cabang olahraga yang atletnya terkonfirmasi positif COVID-19. Pihaknya akan memperketat protokol kesehatan di setiap arena dengan memperkuat pengamanan dari TNI Polri. Yang menyaksikan di venue 25%, dan kita akan bertebal yang mana di setiap venue. Ya, pengaturannya kita akan atur jarak 4 menit, kita awasi, terutama di tempat-tempat yang tertutup. PTD harus mengikuti prokes yang ketat. Ya, supaya kita masih dalam kondisi pandemi COVID. Ben-Hur yang merupakan wali kota Jayapura akan melakukan rapat evaluasi setiap hari selama Pekan Olahraga Nasional ke-20 guna mencegah penyebaran COVID-19. Ia juga mengimbau panitia pelaksana memperketat protokol kesehatan di setiap arena PON dengan pembatasan penonton maksimal 25% dari jumlah kapasitas. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, kasus yang terjadi pada gelaran PON ke-20 Papua juga dapat menjadi pelajaran bahwa telah disuntik vaksin harus tetap patuh pula pada protokol kesehatan. Dengan begitu kita bisa sama-sama menjaga diri dari paparan virus COVID. Kilas Nusantara hadir lagi nanti malam pukul 20.00. Terima kasih dan sampai jumpa.